Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi kita pada pembelajaran mata pelajaran IPS pada hari Kamis 12 November 2020. Ananda soleh-soleha, jangan lupa untuk berdoa sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan dibuka bukunya pada halaman 48. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang lembaga sosial. Yang minggu lalu kita sudah bahas tentang lembaga pendidikan dan lembaga keluarga. Hari ini kita lanjutkan mengenai lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi menurut William difokuskan pada pokok pembahasan pasar, pembagian kerja, interaksi antar pemerintah, lembaga ekonomi, serta perubahan pada pekerjaan. Jadi kalau lembaga ekonomi itu fokus pembahasannya adalah tentang bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkaitan dengan pasar, interaksi antar pemerintah, perdagangan, serta perubahan pada pekerjaan. Oke, yang kedua, fungsi lembaga ekonomi. Yang pertama, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang. Jadi ini beberapa hal-hal yang diatur pada lembaga ekonomi, yaitu memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang. Jadi dalam melakukan barter itu ada tata caranya atau ada prosedurnya. Yang kedua, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Jadi tidak hanya langsung saja mengambil bahan pangan yang dimiliki Indonesia, tapi harus melampaui atau harus melalui beberapa prosedur. Yang ketiga, memberi pedoman tentang cara pengupahan, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberi pedoman tentang harga jual beli barang, memberi identitas diri bagi masyarakat, memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Jadi mulai dari bagaimana cara mengupah, bagaimana cara menggunakan tenaga kerja, bagaimana cara menentukan harga jual beli pada barang, memberi identitas diri bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan, dan memberi pedoman tentang bagaimana cara melakukan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya, lembaga-lembaga ekonomi. Yang pertama, badan usaha. Nah, badan usaha ini didirikan dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun jenis-jenis yang pertama yaitu koperasi. Nah, koperasi ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, berasas kekeluargaan dan tujuannya untuk memajukan kesejahteraan perekonomian para anggotanya dan memenuhi perekonomian rakyat secara umum. Fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi para anggota atau rakyat. Yang kedua, berperan secara aktif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Jadi itu fungsi dan peran koperasi. Hampir sama antara 1 sampai 4. Intinya yaitu untuk meningkatkan atau untuk mewujudkan perekonomian yang lebih baik, perekonomian lebih berkualitas, atau untuk mensejahterakan para anggotanya secara khusus dan secara luas mensejahterakan masyarakat Indonesia. Yang kedua, yang tadi ada badan usaha, yang pertama ada koperasi, yang kedua adalah badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara ini merupakan milik negara. Jadi seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara. Yang pertama, BUMN ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Persero. Persero itu sahamnya 51% dimiliki oleh negara, jadi yang kelola adalah negara. Yang kedua, perseroan terbuka. Nah, kalau ini modal dan sahamnya itu ditawarkan kepada masyarakat umum, tapi yang hanya memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga, perusahaan umum atau Perum. Nah, kalau Perum ini seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.
Jadi tidak ada saham-sahamnya, misalkan saham segini jumlahnya itu dimiliki oleh negara, segini jumlahnya dimiliki swasta, itu tidak. Jadi seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Tujuannya didirikan karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah badan usaha milik swasta atau BUMS. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini badan usaha yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dipimpin oleh seorang pengusaha, dikelola dan dimiliki oleh satu orang pengusaha atau seorang pengusaha. Jadi pengusaha ini harus menerima segala risiko dan bertanggung jawab penuh atas segala yang terjadi pada perusahaan yang didirikan. Jadi kalau rugi, bangkrut, pemegang perusahaan harus menerima risiko yang ada. Yang kedua adalah firma. Nah, kalau firma ini persekutuan atau perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang, dua atau lebih. Jadi keuntungannya dibagi dua, modalnya, tanggung jawabnya juga dibagi bersama. Nah, kalau persekutuan komanditer atau CV ini juga didirikan oleh beberapa orang, lebih dari 2 orang. Jadi keuntungan, tanggung jawab, modal itu semua juga dibagi ke semua anggota. Yang terakhir adalah perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini biasa kita dengar dengan sebutan PT, perusahaan persekutuan untuk menjalankan usaha dengan model yang terdiri atas beberapa saham atau sero. Pemegang saham dalam PT disebut persero. Nah, keuntungan yang diperoleh itu dibagi ke semua pemegang saham. Sahamnya atau keuntungannya itu dari hasil perusahaan disebut dengan dividen. Jadi masing-masing anggota perusahaan yang telah menanamkan sahamnya itu mendapat keuntungan yang namanya dividen. Tanggung jawab ditanggung bersama. Nah, PT itu terbagi menjadi 2, ada PT terbuka dan ada PT tertutup. Kalau perusahaan PT terbuka itu sahamnya bisa ditawarkan kepada masyarakat umum. Kalau PT tertutup itu sahamnya tidak ditawarkan kepada masyarakat umum. Jadi hanya kalangan tertentu yang bisa menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Nah, perusahaan itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bidang ekstraktif. Nah, kalau bidang ekstraktif itu perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam secara langsung, seperti pertambangan. Yang kedua, bidang agraris. Kalau bidang agraris ini dia bergerak di bidang pertanian. Bidang peternakan bergerak di bidang ternak. Yang keempat, bidang industri. Kalau bidang industri ini perusahaan yang bergerak di bidang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Yang keempat adalah bidang perdagangan. Jadi ini bergerak di bidang proses pendistribusian perdagangan dari produsen ke konsumen. Yang keempat adalah bidang jasa. Nah, kalau bidang jasa itu dia menawarkan jasanya kepada masyarakat. Nah, itu adalah beberapa bagian dari perusahaan. Untuk lebih lengkapnya Ananda silakan dibaca di bukunya ya. Yang selanjutnya adalah lembaga agama. Nah, kalau lembaga ini dia berkaitan dengan bagaimana kepercayaan kita, keyakinan kita terhadap agama yang kita anut, bagaimana keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Fungsi lembaga agama ada beberapa. Yang pertama, mengatur tata cara hubungan antar manusia, kemudian hubungan antar manusia kepada penciptanya atau kepada Tuhannya. Yang kedua, sebagai sumber pedoman hidup untuk individu maupun kelompok. Jadi hadirnya lembaga agama itu seperti misalkan KUA,
itu memberikan pedoman kepada kita dalam menjalani kehidupan. Kalau KUA itu tentang pernikahan ya, jadi dia fungsinya mensosialisasikan tentang bagaimana hal-hal yang harus ditempuh dalam menempuh pernikahan. Selanjutnya memberikan tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Jadi dalam agama itu diatur tentang benar atau salah, perilaku yang baik dan buruk. Pedoman perasaan keyakinan. Nah, keyakinan bagaimana kepercayaan kita, bagaimana sebesar apa keyakinan kita kepada Sang Pencipta. Pedoman keberadaan, bagaimana keyakinan kita tentang keberadaan Tuhan, tentang keberadaan Sang Pencipta alam. Selanjutnya pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan. Unsur-unsur agama menurut Leigh, Keller, dan Calhoun. Kepercayaan agama. Yang pertama itu unsur yang pertama adalah kepercayaan. Bagaimana para penganut agama tersebut percaya, seberapa yakinnya dia tentang Sang Pencipta. Nah, yang kedua simbol agama. Nah, kalau simbol agama itu masing-masing agama memiliki simbol. Misalkan Islam simbolnya itu mukena sama alat sholatnya cowok, alat sholat laki-laki. Kalau di Kristen misalkan ada salib, itu tanda simbol agamanya. Praktik agama. Kalau praktik agama itu dibagi menjadi dua, ada horizontal dan vertikal. Kalau horizontal, hubungan manusia ke sesama manusia, misalkan saling tolong menolong, bersedekah. Kalau vertikal itu hubungan manusia dengan Tuhannya atau dengan Allah, misalkan puasa, sholat, naik haji, dan lain-lain. Umat. Nah, kalau umat itu penganut agamanya, pengalaman keagamaan yang biasa kita, jadi pengalaman itu pengalaman yang kita dapatkan dari menjalankan agama yang kita anut. Misalkan di agama Islam adalah naik haji, bagaimana pengalamannya melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Oke. Itulah tadi penjelasan Bunda mohon maaf karena Bunda rasa penjelasan Bunda kurang jelas, tapi tidak apa-apa, silakan bertanya jika ada yang tidak jelas, silakan japri Bunda. Untuk hari ini ada tugasnya dari tugas IPS, yaitu menuliskan masing-masing 3 contoh nama perusahaan di bidang berikut ini. Nah, ini Bunda sudah kasih masing-masing satu. Jadi Ananda silahkan menulis contoh lain ya, 3, masing-masing 3. Oke Ananda, syukron atas perhatiannya, syukron karena sudah mengikuti pelajaran Bunda hari ini. Bunda mohon maaf atas kekurangannya. Bunda tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.